Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan membahas tematik tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kalian juga bisa menyiapkan di buku paketnya di halaman 114. Baik anak-anak, langsung saja Bapak akan membahas tentang teknologi pengolahan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini ada yang digunakan secara langsung dan ada juga yang digunakan setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, pengolahan sumber daya alam ini bertujuan untuk menambah nilai guna dari bahan alam yang ada. Teknologi pengolahan sumber daya alam ini terbagi menjadi 2. Pertama, sumber daya alam dapat diolah secara sederhana. Kedua, sumber daya alam dapat diolah secara modern. Nah, baik, yang pertama, pengolahan sumber daya alam secara sederhana adalah merupakan pengolahan sumber daya alam yang sebagian besar prosesnya dilakukan oleh manusia. Sedangkan pengolahan sumber daya alam secara modern merupakan pengolahan sumber daya alam yang hampir semua prosesnya memanfaatkan teknologi mesin. Nah, anak-anak, dari kedua ini perbedaannya sudah cukup jelas ya. Yang secara sederhana dalam prosesnya banyak dilakukan oleh manusia. Sedangkan secara modern dalam prosesnya banyak menggunakan teknologi mesin. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan langsung contohnya ya. Contoh yang pertama, pengolahan air secara sederhana. Contohnya yaitu air diambil dan dimasak untuk diminum ya. Nah, ini ya, ini gambar mengambil air dan ini sedang memasak air. Sedangkan pengolahan air secara modernnya, contohnya teknologi penyaringan air minum, saringan air isi ulang, dan pabrik air minum mineral. Nah, di sini contohnya ya, ini proses penyaringan air minum ya, atau kalian juga bisa melihat di air isi ulang tuh ada proses penyaringan air juga ya. Dan ini ada pabrik air minum mineral. Contoh yang keduanya, pengolahan tanah secara sederhana. Contohnya membajak sawah dengan sapi dan pembuatan batu bata merah dengan tenaga manusia. Nah, ini contohnya ya. Ini gambar membajak sawah menggunakan sapi. Ini pembuatan batu bata dengan tenaga manusia. Sedangkan pengolahan tanah secara modernnya, contohnya membajak sawah dengan mesin, pembuatan piring keramik, genteng, dan guci dengan memanfaatkan mesin. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini membajak sawah menggunakan traktor. Ini pembuatan keramik dengan menggunakan mesin. Contoh yang ketiga yaitu pengolahan hewan dan ikan secara sederhana. Ya, contohnya untuk lauk, ikan asin, dan ikan asap atau dendeng dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ada gambarnya, ini ikan asin, ini proses pemerasan susu ya. Sedangkan pengolahan hewan dan ikan secara modernnya, contohnya pembuatan sosis. Susu diolah menjadi keju dan ikan diolah menjadi sarden. Ya, ini contohnya, ini sosis ada yang terbuat dari ayam ataupun dari sapi. Nah, ini sarden terbuat dari ikan. Yang keempat, pengolahan padi secara sederhana. Ya, contohnya padi yang telah masak ya, yang siap panen dirontokkan dengan sederhana.
kemudian dijemur, kemudian ditumbuk dan ditampi untuk memisahkan gabah dengan beras. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini proses saat panen ya, merontokkan padi dengan secara sederhana. Kalau di daerah Bapak ini namanya ngagebot ya. Dan ini proses penumbukan padi dan pemisahan gabah dengan beras. Sedangkan pengolahan padi secara modernnya, contohnya padi yang telah masak dirontokkan dengan mesin. Padi dimasukkan ke mesin pengering, kemudian digiling dan dimasukkan ke mesin untuk memisahkan gabah dengan beras. Nah, ini gambarnya ya. Ini padi yang siap panen ya, siap dirontokkan dengan mesin ya. Lalu ini mesinnya untuk pengaringan, kemudian digiling dan memisahkan gabah dengan beras. Yang kelima yaitu pengolahan kertas ya. Kertas berasal dari serat tumbuhan. Bahan utama yang digunakan dalam industri kertas adalah batang kayu. Kertas hanya dapat diolah secara modern. Nah, kalian sudah menonton video tentang pengolahan kertas di halaman 98 ya. Nah, di sini Bapak mempunyai gambarnya ya. Dimulai dari bentuk batang kayu ya, kemudian melalui beberapa tahapan prosesnya sehingga menjadi kertas yang bentuknya masih berupa gulungan-gulungan besar ini. Yang keenam, pengolahan minyak bumi. Minyak mentah yang diperoleh dari hasil tambang minyak bumi diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar dan bahan kimia seperti premium, solar, lilin, oli, semir, bahan aspal, dan lainnya. Pengolahan ini hanya dapat dilakukan melalui alat-alat modern melalui proses refiring atau proses pemisahan ya. Nah, ini yang dimaksud proses pemisahan itu ya. Nah, kemudian menjadilah jadi gas, kemudian jadi semir, terus premium, solar, oli, aspal, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya, teknologi pengolahan sumber daya alam ini tadi ada dua ya, ada yang secara sederhana dan secara modern. Nah, sedangkan dengan cara teknologi modern ini telah banyak membantu manusia dalam mengolah alam. Dengan teknologi, pengerjaan suatu bahan menjadi lebih mudah, sehingga dapat dihasilkan barang yang lebih bervariasi. Selain itu, pembuatan barang juga memerlukan waktu yang lebih singkat. Ya. Nah, itu saja anak-anak penjelasan materi tentang teknologi pengolahan sumber daya alam. Ya. Cukup sekian dari Bapak. Kalian tetap semangat belajar di rumahnya dan tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.